Aku rela berhenti sekolah, kerja dari pagi sampai malam, bahkan tidak menikah demi membiayai adikku kuliah kedokteran. Aku bangga saat dia akhirnya jadi dokter. Tapi semuanya hancur. Saat di depan teman-temannya, dia mengatakan kalau aku cuma pembantunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Tulis nama dan asal kota kalian di komentar ya. Dan jawab jujur. Kalau kalian jadi aku, masih mau menganggap dia keluarga setelah semua penghinaan itu? Karena cerita ini bakal bikin hati panas. Aku berhenti sekolah demi adikku. Aku lahir di keluarga yang sangat sederhana. Rumah kami kecil. Dindingnya masih papan. Kalau hujan deras, air sering masuk dari sela atap yang bocor. Tapi walaupun miskin, dulu aku masih merasa bahagia. Karena aku punya ayah yang selalu bekerja keras demi kami. Dan aku punya satu adik yang sangat kusayang. Sejak kecil, aku memang selalu dekat dengannya. Kalau dia lapar, aku yang menyuapi. Kalau dia takut gelap, dia tidur di sampingku. Kalau dia menangis, aku yang pertama memeluknya. Bahkan waktu kecil, dia sering bilang, "Nanti kalau aku besar, aku mau bahagiain kakak." Dan bodohnya, aku terus mengingat kalimat itu sampai dewasa. Hidup kami mulai berubah saat ayah meninggal mendadak karena sakit. Waktu itu aku baru kelas 2 SMA, sedangkan adikku masih SMP. Aku masih ingat malam saat ayah mengembuskan napas terakhir. Ibuku menangis histeris. Sedangkan aku cuma bisa duduk mematung sambil memeluk adikku yang terus gemetar ketakutan. Dan malam itu, aku merasa hidupku ikut berhenti. Setelah ayah pergi, ekonomi keluarga langsung hancur. Kami bahkan sempat tidak punya uang untuk membeli beras. Ibuku mulai sering sakit-sakitan karena terlalu banyak pikiran. Sedangkan tagihan sekolah mulai menumpuk. Aku tahu kalau salah satu dari kami harus mengalah. Dan orang itu adalah aku. Hari aku memutuskan berhenti sekolah, adikku menangis keras. "Jangan kak. Kakak harus sekolah." Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. "Gak apa-apa. Kamu aja yang lanjut." Padahal saat itu, hatiku rasanya seperti diremas. Karena aku sebenarnya punya mimpi. Aku ingin jadi guru. Aku ingin kuliah. Aku ingin punya kehidupan yang lebih baik. Tapi keadaan tidak memberiku pilihan. Besok paginya aku datang ke sekolah untuk mengurus surat keluar. Aku masih ingat bagaimana wali kelasku menatapku lama. "Kamu yakin?" Air mataku langsung jatuh. Tapi aku tetap mengangguk. Karena kalau aku menangis lebih lama, aku takut berubah pikiran. Saat teman-temanku sibuk membahas ujian dan cita-cita, aku justru mulai mencari pekerjaan. Dan ya Allah, dunia terasa sangat kejam waktu itu. Karena umurku masih muda. Pengalamanku tidak ada. Dan pendidikan pun belum selesai. Aku ditolak di banyak tempat. Sampai akhirnya, aku diterima jadi pembantu rumah tangga di rumah orang kaya. Hari pertama kerja, aku menangis diam-diam di kamar mandi majikan. Tanganku merah karena terlalu lama mencuci. Punggungku sakit karena mengepel satu rumah besar sendirian. Tapi setiap kali aku ingin menyerah, aku selalu ingat wajah adikku. Aku ingin dia sekolah tinggi. Aku tidak mau dia bernasib sama sepertiku. Setiap menerima gaji, aku langsung menyerahkan semuanya ke ibu. Aku bahkan jarang membeli baju baru. Sandal yang kupakai sampai tipis pun masih kupakai terus. Karena yang kupikirkan cuma satu. Adikku harus sukses. Suatu malam, aku pulang kerja dalam keadaan sangat capek.
Tanganku masih bau sabun cuci. Kakiku pegal sekali. Tapi begitu masuk rumah, aku melihat adikku sedang belajar di lantai sambil tertidur memeluk buku. Dan entah kenapa, air mataku langsung jatuh. Karena aku sadar, semua rasa capekku terasa pantas demi melihat dia tetap sekolah. Kak. Dia terbangun lalu langsung duduk. Aku nanti mau jadi orang sukses. Aku tersenyum kecil. Iya. Harus lebih sukses dari kakak. Dia langsung memelukku erat. Dan malam itu, aku benar-benar percaya. Suatu hari nanti, semua pengorbananku pasti akan dibalas dengan kasih sayang yang sama. Aku belum tahu bahwa justru orang yang paling kubela mati-matian akan menjadi orang yang paling menghancurkan hatiku nantinya. Aku menjadi tulang punggung keluarga. Setelah berhenti sekolah, hidupku berubah total. Dulu aku masih sempat tertawa bersama teman-teman, masih sempat memikirkan cita-cita, masih sempat jadi remaja biasa. Tapi sejak ayah meninggal, aku seperti dipaksa tumbuh dewasa dalam semalam. Pagi-pagi sekali aku sudah bangun. Jam 4 subuh aku mulai menyapu rumah majikan, mencuci baju, memasak, membersihkan kamar mandi. Kadang aku baru selesai malam hari. Tubuhku sering pegal semua. Tanganku kasar kena deterjen. Tapi setiap kali aku melihat ibuku dan adikku makan, aku selalu mencoba kuat. Karena di rumah kecil itu, aku satu-satunya yang bisa diandalkan. Ibuku makin sering sakit. Beliau kadang batuk sampai sesak napas. Kalau kambuh, beliau hanya bisa berbaring sambil menahan sakit. Dan setiap melihat ibu seperti itu, dadaku rasanya remuk. Karena aku tahu, beliau sebenarnya juga merasa bersalah padaku. Suatu malam ibu memegang tanganku sambil menangis. Maafin ibu. Suaranya lemah sekali. Harusnya kamu yang sekolah. Air mataku langsung jatuh. Aku buru-buru memeluk beliau. Udah bu. Jangan ngomong gitu. Padahal jujur, kadang aku juga iri melihat teman-temanku masih sekolah. Aku iri melihat mereka memakai seragam, belajar, punya masa depan. Sedangkan aku harus menghabiskan masa mudaku bekerja di rumah orang lain. Tapi setiap rasa iri itu datang, aku selalu melihat adikku. Dan semua rasa lelahku langsung berubah jadi tekad. Karena adikku pintar sekali. Nilainya selalu bagus. Guru-gurunya sering datang ke rumah bilang kalau dia punya masa depan cerah. Dan setiap mendengar itu, aku merasa pengorbananku tidak sia-sia. Kak. Suatu malam adikku berkata sambil belajar, nanti kalau aku sukses, aku bakal bahagiain kakak. Aku tersenyum kecil sambil melipat cucian. Iya, kakak tunggu. Dan ya Allah, waktu itu aku benar-benar percaya. Hari-hariku berjalan begitu terus. Pulang, kasih uang ke ibu, tidur sebentar, lalu kerja lagi. Aku bahkan jarang membeli makanan enak. Kalau majikan memberi sisa lauk, aku bungkus diam-diam buat dibawa pulang. Karena bagiku, melihat ibu dan adikku kenyang sudah cukup membuatku bahagia. Tapi hidup miskin tidak pernah mudah. Suatu hari ibu harus dibawa ke puskesmas karena sesak. Sedangkan uang tabungan kami hampir tidak ada. Aku sampai meminjam uang ke tetangga. Dan malam itu, aku menangis diam-diam di belakang rumah. Karena rasanya aku gagal jadi anak. Gagal membuat ibuku hidup tenang. Besok paginya aku nekat mencari pekerjaan tambahan. Pagi tetap jadi art. Malam bantu jual gorengan di warung dekat pasar. Tubuhku mulai sering sakit. Kakiku pegal. Pinggangku nyeri. Tapi aku tidak berani berhenti. Karena kalau aku sakit, siapa yang akan membiayai rumah ini? Adikku kadang menangis melihat aku pulang terlalu malam.
Kak, jangan kerja terus. Aku cuma tertawa kecil. Kalau kakak gak kerja, kamu nanti sekolah pakai apa? Dia langsung diam sambil menunduk. Dan jujur, saat melihat wajah bersalahnya, aku malah makin sayang. Suatu malam aku pulang kehujanan. Bajuku basah semua. Tubuhku menggigil. Tapi begitu sampai rumah, aku melihat adikku sedang belajar di bawah lampu kecil sambil membaca buku IPA. Dan entah kenapa, capekku langsung hilang. Aku duduk di sampingnya sambil tersenyum. Belajar terus. Dia mengangguk semangat. Aku mau jadi dokter, Kak. DG. Aku langsung diam beberapa detik. Dokter. Profesi itu terdengar sangat tinggi buat keluarga miskin seperti kami. Tapi saat melihat mata adikku yang penuh harapan, aku langsung menggenggam tangannya pelan. Kalau itu mimpi kamu, kakak bakal bantu. Air mata adikku langsung jatuh. Sedangkan aku tersenyum sambil menahan sesak di dada. Karena dalam hati, aku tahu jalan menuju mimpi itu pasti sangat mahal. Sangat berat. Tapi saat itu aku belum tahu bahwa demi mimpi adikku menjadi dokter, aku nantinya harus mengorbankan hampir seluruh hidupku sendiri. Adikku diterima di kedokteran. Hari itu adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan seumur hidupku. Hari ketika adikku diterima di Fakultas Kedokteran Negeri. Dan juga hari ketika aku mulai menyerahkan seluruh hidupku demi masa depannya. Pagi itu aku sedang mencuci baju di rumah majikan. Tanganku penuh sabun. Bajuku basah. Dan tubuhku pegal karena malam sebelumnya aku baru pulang jualan gorengan hampir jam 11 malam. Tiba-tiba HP kecilku bergetar. Nama adikku muncul di layar. Aku langsung tersenyum. Biasanya kalau dia menelepon pagi-pagi, pasti ada hal penting. Halo. Suaraku sedikit terengah karena buru-buru mengangkat telepon. Dan detik berikutnya, aku mendengar suara tangis dari seberang sana. Kak. Dadaku langsung berdebar. Ada apa? Aku langsung panik. Kupikir sesuatu terjadi. Tapi beberapa detik kemudian, adikku berkata sambil menangis. Aku keterima kedokteran. DG. Tanganku langsung lemas. Ember di dekat kakiku sampai jatuh. Air mataku langsung keluar begitu saja. Benar. Aku sampai gemetar. Iya, Kak. Aku keterima. Tangis kami pecah bersamaan lewat telepon pagi itu. Dan ya Allah, aku benar-benar bahagia. Bahagia sekali. Karena setelah semua perjuangan, semua rasa capek, semua air mata, akhirnya mimpi adikku mulai terbuka jalannya. Hari itu aku pulang lebih cepat. Aku bahkan membeli ayam goreng kecil pakai uang terakhir yang kupunya. Karena aku ingin merayakan sesuatu yang selama ini terasa mustahil buat keluarga miskin seperti kami. Saat sampai rumah, aku langsung memeluk adikku erat. Kamu hebat. Tangisku pecah lagi. Sedangkan ibuku juga ikut menangis sambil memegang surat kelulusan itu. Rumah kecil kami malam itu penuh tangis bahagia. Tetangga mulai berdatangan. Semua memuji adikku. Wah, calon dokter. Hebat ya. Akhirnya keluarga kalian bakal sukses. Aku cuma tersenyum sambil melihat adikku dikerubungi orang-orang. Dan jujur, aku bangga sekali. Aku merasa semua pengorbananku mulai ada hasilnya. Tapi kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Karena malamnya, kami mulai membahas biaya kuliah. Dan suasana rumah langsung berubah sunyi. Biaya masuk kedokteran sangat mahal. Belum uang semester, buku, praktik, kos. Sedangkan kami, bahkan kadang masih bingung membeli beras. Ibuku langsung menangis pelan. Kita dapat uang dari mana? Dadaku langsung sesak. Karena ya, beliau benar.
Mimpi besar sering terasa kejam untuk orang miskin. Aku gak jadi masuk aja. Adikku berkata pelan sambil menunduk. DG. Aku langsung menoleh cepat. Jangan ngomong gitu. Tapi kita gak punya uang, Kak. Suaranya mulai bergetar. Dan melihat dia hampir menyerah, aku langsung merasa takut. Takut semua perjuangannya berhenti di sini. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk sendirian di depan rumah sambil memikirkan semuanya. Angin malam dingin sekali. Tapi pikiranku jauh lebih dingin. Karena aku tahu, kalau aku ingin adikku tetap kuliah, aku harus bekerja lebih keras lagi. Jauh lebih keras. Besok paginya aku mulai mencari tambahan pekerjaan lagi. Aku menawarkan diri mencuci dan menyetrika di beberapa rumah. Aku bahkan mulai bekerja dari subuh sampai tengah malam. Tubuhku rasanya mau hancur. Tapi setiap kali aku hampir menyerah, aku selalu membayangkan adikku memakai jas dokter putih. Dan bayangan itu membuatku bertahan. Suatu malam, adikku menghampiriku yang sedang menjahit baju sambilan. Kak. Aku mengangkat wajah. Kenapa? Dia langsung menangis. Aku takut kakak sakit. Tanganku berhenti menjahit. Dan jujur, kalimat itu hampir membuatku ikut menangis. Karena setelah sekian lama capek, akhirnya ada yang melihat perjuanganku. Aku tersenyum kecil lalu mengusap kepalanya. Kalau kamu jadi dokter nanti, kakak pasti ikut bahagia. Air matanya jatuh makin deras. Sedangkan aku tidak sadar. Malam itu sebenarnya aku sedang mulai kehilangan hidupku sendiri perlahan-lahan. Karena sejak hari adikku diterima di kedokteran, semua mimpi pribadiku perlahan mati satu persatu demi membiayai mimpinya. Aku bekerja siang malam demi biaya kuliahnya. Setelah adikku resmi masuk kuliah kedokteran, hidupku berubah jadi lebih berat dari sebelumnya. Kalau dulu aku masih punya waktu istirahat beberapa jam, sekarang bahkan tidur pun terasa mewah. Karena biaya kuliah kedokteran benar-benar seperti mimpi buruk buat orang miskin seperti kami. Hari pertama adikku berangkat kuliah, aku bangun lebih pagi dari biasanya. Aku menyetrika bajunya pelan-pelan sambil menahan air mata. Karena melihat dia memakai kemeja rapi dan membawa tas kuliah, rasanya seperti melihat mimpi keluarga kami berjalan pelan-pelan menuju kenyataan. Kak. Adikku berdiri di depan pintu sambil tersenyum gugup. Aku takut. Aku langsung tertawa kecil. Takut kenapa? Takut gak bisa ngikutin. Aku langsung menggenggam tangannya erat. Kamu udah sampai sejauh ini. Jangan mundur. Air matanya langsung menggenang. Sedangkan aku tersenyum sambil menyembunyikan rasa takutku sendiri. Karena jujur, aku juga takut. Takut tidak sanggup membiayainya sampai selesai. Hari-hariku mulai seperti mesin. Subuh aku bersih-bersih rumah majikan. Siang mencuci dan menyetrika di rumah lain. Malam jual gorengan dekat pasar. Kadang aku baru pulang hampir tengah malam. Dan besoknya harus bangun lagi sebelum matahari terbit. Tubuhku benar-benar dipaksa terus hidup meski hampir menyerah. Tanganku mulai sering luka karena deterjen. Pinggangku sakit setiap malam. Kakiku sering bengkak karena terlalu lama berdiri. Tapi aku tidak pernah berani mengeluh di depan adikku. Karena aku tidak mau dia merasa bersalah kuliah mahal-mahal. Suatu malam aku pulang dengan tubuh gemetar karena demam. Aku duduk pelan di depan rumah sambil memijat kakiku sendiri. Dan saat itulah, adikku keluar membawa buku tebal kedokterannya. Dia langsung panik melihat wajahku. Kakak sakit. Aku buru-buru tersenyum. Cuma capek dikit. Padahal badanku rasanya seperti mau runtuh. Kak, jangan kerja terus. Suaranya mulai bergetar. Aku bisa sambil kerja nanti. Aku langsung menggeleng cepat. Jangan.
Kamu fokus kuliah aja. Air matanya langsung jatuh. Dan ya Allah, saat melihat dia menangis begitu, semua rasa sakitku terasa hilang sementara. Karena aku merasa perjuanganku dihargai. Aku benar-benar percaya, suatu hari nanti dia akan membalas semua ini dengan kasih sayang. Semester demi semester berjalan. Biaya makin besar. Buku kedokteran mahal. Alat praktik mahal. Biaya kampus terus naik. Aku mulai menjual barang-barang sedikit demi sedikit. TV lama dijual. Kulkas dijual. Bahkan motor peninggalan ayah akhirnya terpaksa dijual juga. Dan setiap kali ada barang keluar dari rumah, hatiku ikut sakit. Karena semua kenangan ayah perlahan hilang demi biaya pendidikan adikku. Suatu hari aku sempat pingsan saat bekerja. Waktu itu aku sedang mengepel lantai rumah majikan. Tiba-tiba pandanganku gelap. Dan saat sadar, aku sudah terbaring di sofa kecil dapur. Majikanku terlihat kesal. Kamu kalau sakit jangan kerja. Aku cuma minta maaf sambil menahan malu. Karena dalam hidup orang miskin, sakit pun terasa seperti dosa. Malamnya aku pulang sambil sempoyongan. Tapi begitu sampai rumah, aku melihat adikku tertidur di meja belajar dengan buku anatomi masih terbuka. Lampu kecil menerangi wajahnya yang kelelahan. Dan entah kenapa, air mataku langsung jatuh. Karena aku tahu, dia juga sedang berjuang. Aku mendekat pelan lalu menyelimuti tubuhnya. Dan saat itulah, aku melihat catatan kecil di bukunya. Tolong sehat terus ya kak. Aku janji bakal bahagiain kakak nanti. Tangisku langsung pecah malam itu. Aku sampai menutup mulut sendiri supaya tidak membangunkannya. Karena setelah sekian lama capek, kalimat sederhana itu terasa seperti obat untuk semua lukaku. Aku belum tahu bahwa beberapa tahun lagi, orang yang menulis kalimat itu justru akan malu mengakui aku sebagai kakaknya sendiri. Adikku mulai malu dengan pekerjaanku. Tahun kedua adikku kuliah kedokteran, aku mulai merasakan perubahan kecil dalam dirinya. Awalnya sangat halus. Sampai aku berusaha meyakinkan diri sendiri kalau itu cuma perasaanku saja. Tapi semakin lama, perubahan itu makin terasa menyakitkan. Dulu adikku selalu cerita apapun padaku. Tentang kuliah, tentang teman-temannya, tentang dosennya. Bahkan hampir setiap malam dia menelepon hanya untuk bilang, "Kak, aku capek." Dan aku selalu mendengarkan dengan sabar. Karena walaupun aku tidak kuliah, aku ingin dia merasa punya tempat pulang. Tapi setelah masuk lingkungan kampus kedokteran, dia mulai berubah pelan-pelan. Teman-temannya kebanyakan anak orang kaya. Ada yang datang pakai mobil. Ada yang tiap minggu nongkrong di kafe mahal. Ada yang orang tuanya dokter juga. Sedangkan adikku, dia cuma anak perempuan miskin. Yang kuliahnya dibiayai kakaknya yang bekerja jadi art. Dan mungkin, dia mulai malu dengan kenyataan itu. Suatu hari aku datang ke kampus membawa uang semester. Aku baru selesai kerja. Bajuku masih sederhana. Tanganku masih kasar kena deterjen. Dan wajahku lelah karena malam sebelumnya aku kurang tidur. Tapi waktu itu aku tetap bahagia. Karena aku bisa membantu adikku terus kuliah. Aku berdiri di depan gerbang kampus sambil memegang amplop coklat. Dan jujur, aku sempat kagum melihat kampusnya. Gedungnya besar, bersih. Mahasiswa-mahasiswanya terlihat pintar dan rapi. Aku sampai tersenyum sendiri sambil berpikir, adikku kuliah di tempat sebagus ini. Dadaku hangat sekali waktu itu. Beberapa menit kemudian adikku datang. Dia memakai jas alma mater putih. Cantik, pintar, dan terlihat berbeda sekali dibanding dulu. Aku langsung tersenyum lebar. Nih uang semester. Aku menyerahkan amplop itu. Tapi anehnya, dia langsung terlihat panik
saat melihat beberapa temannya berjalan mendekat. "Kak, cepat kasih sini." Tangannya buru-buru mengambil amplop itu. Aku langsung bingung. "Kenapa?" "Gak apa-apa." Jawabannya cepat sekali. Lalu dia melirik teman-temannya yang mulai mendekat. Dan detik itu, entah kenapa dadaku langsung terasa tidak enak. Siapa tuh?" Salah satu temannya bertanya sambil tersenyum. Aku langsung ingin menjawab. Tapi sebelum aku sempat bicara, adikku buru-buru berkata, "Oh, orang rumah." DG. Tubuhku langsung membeku. Orang rumah. Bukan kakak. Bukan keluarga. Cuma orang rumah. Teman-temannya langsung mengangguk santai lalu pergi. Sedangkan aku masih berdiri diam seperti orang bodoh. Dadaku sesak sekali. Tapi aku masih mencoba berpikir positif. Mungkin dia gugup. Mungkin dia malu karena aku datang dengan pakaian sederhana. Mungkin. Aku terus mencari alasan supaya hatiku tidak terlalu sakit. "Kak, aku masuk dulu ya." Suaranya terdengar terburu-buru. Aku mencoba tersenyum. "Iya." Dia langsung pergi cepat tanpa memelukku seperti biasanya. Dan aku masih berdiri di depan kampus itu cukup lama. Sendirian. Dengan hati yang aneh sekali rasanya. Perjalanan pulang terasa sangat berat hari itu. Aku duduk di angkot sambil menatap jalan kosong. Kalimat, "orang rumah," terus terulang di kepalaku. Dan ya Allah, walaupun sederhana, kalimat itu terasa seperti tamparan. Malamnya adikku menelepon seperti biasa. Aku berusaha terdengar normal. "Kuliah gimana?" "Lancar." Jawabannya singkat. Lalu suasana jadi canggung. Tidak seperti dulu lagi. Sampai akhirnya aku memberanikan diri bertanya pelan. "Tadi kenapa bilang aku orang rumah?" Suasana langsung hening. Beberapa detik. Lalu dia tertawa kecil. "Ya biar gampang aja jelasinnya." DG. Dadaku langsung makin sakit. Karena dari nada suaranya, dia tidak merasa ada yang salah. "Aku kan kakak kamu." Suaraku mulai pelan. Dan jawaban setelah itu benar-benar mulai menghancurkan hatiku sedikit demi sedikit. Iya, tapi malu juga kalau teman-teman tahu. Air mataku langsung jatuh. Aku buru-buru menutup mulut sendiri. Karena akhirnya, untuk pertama kalinya, aku sadar. Adikku mulai malu memiliki kakak seperti aku. Aku menjual emas peninggalan ibu. Semester demi semester berlalu. Dan biaya kuliah adikku semakin besar. Semakin tinggi tingkat kuliahnya. Semakin banyak juga uang yang harus dibayar. Biaya praktik. Buku kedokteran. Alat laboratorium. Jas praktik. Ujian. Kadang aku sampai pusing sendiri melihat angka-angka itu. Karena gajiku tetap kecil, tapi kebutuhan terus bertambah. Saat itu aku sudah bekerja hampir tanpa istirahat. Pagi jadi art. Siang mencuci di rumah tetangga. Malam jual gorengan. Tubuhku mulai sering sakit. Tanganku kaku kalau bangun tidur. Pinggangku nyeri terus. Dan batuku mulai tidak sembuh-sembuh. Tapi aku tetap memaksa diri kuat. Karena di kepalaku cuma ada satu pikiran. Adikku harus jadi dokter. Suatu malam adikku menelepon dengan suara gemetar. "Kak." Aku langsung berhenti melipat cucian. "Kenapa?" "Biaya praktik naik." Dadaku langsung terasa berat. Naiknya banyak. Dia diam beberapa detik. Lalu menjawab pelan. "Hampir 20 juta." DG. Tanganku langsung lemas. 20 juta. Buat orang lain mungkin biasa. Tapi buatku, itu angka yang terasa seperti gunung besar. "Aku bisa cuti dulu kalau gak ada uang?" Suaranya terdengar menahan tangis. Dan kalimat itu langsung membuat dadaku sesak.
Karena aku tahu, dia takut jadi beban. Tapi di sisi lain, dia juga takut kehilangan mimpinya. Jangan. Aku langsung menjawab cepat. Kamu fokus kuliah aja. Tapi Kak, aku bilang jangan mikir soal uang. Suaraku mulai bergetar. Walaupun sebenarnya, aku sendiri tidak tahu harus cari uang dari mana lagi. Malam itu aku duduk sendirian di kamar kecilku sambil membuka kotak kayu lama. Di dalamnya cuma ada beberapa barang berharga peninggalan ibu. Dan di sana, ada satu gelang emas kecil milik ibu yang selama ini kusimpan baik-baik. Itu satu-satunya emas terakhir yang kami punya. Peninggalan terakhir dari ayah dan ibu. Dan jujur, aku langsung menangis saat memegangnya. Aku masih ingat ibu pernah berkata, nanti ini buat pegangan hidup kamu. Tapi hidup ternyata terlalu keras. Dan sekarang, aku harus memilih, menyimpan kenangan, atau mempertahankan mimpi adikku. Besok paginya aku pergi ke toko emas sendirian. Tanganku gemetar saat menyerahkan gelang itu. Bapak penjual bahkan sempat berkata, yakin dijual? Air mataku langsung jatuh. Aku cuma mengangguk pelan. Karena kalau aku bicara, aku pasti menangis lebih keras. Saat uang itu berpindah ke tanganku, hatiku rasanya kosong sekali. Karena bukan cuma emas yang hilang hari itu, tapi juga satu-satunya peninggalan ibu yang masih tersisa. Aku langsung mentransfer uang itu ke rekening adikku. Dan beberapa menit kemudian, telepon darinya langsung masuk. Kak. Suaranya terdengar menangis. Aku tahu kakak jual emas ibu. DG. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena ternyata, dia masih mengerti pengorbananku waktu itu. Gak apa-apa. Aku mencoba tertawa kecil. Yang penting kamu kuliah. Tangisnya makin pecah. Aku janji nanti bakal bahagiain kakak. Dadaku langsung hangat mendengar itu. Dan bodohnya, aku kembali percaya. Hari-hari setelah itu makin berat. Aku mulai sering menahan lapar supaya bisa menabung lebih banyak. Kalau ada uang sisa, aku langsung simpan buat kebutuhan adikku. Aku bahkan tidak pernah membeli baju baru bertahun-tahun. Karena semua uangku terasa lebih penting untuk masa depannya. Suatu hari aku datang ke kos, adikku membawa makanan. Aku naik angkot hampir 2 jam. Dan saat sampai di depan kos, aku melihat beberapa teman kampusnya sedang berkumpul. Mereka berpakaian bagus, wangi, dan terlihat berasal dari keluarga berada. Sedangkan aku datang dengan sandal murah dan tas lusuh. Adikku langsung terlihat panik melihatku. Kak, kok datang? Aku tersenyum sambil mengangkat rantang makanan. Kakak bawain makanan kesukaan kamu. Tapi bukannya senang. Dia malah buru-buru menarikku menjauh dari teman-temannya. Dan saat itulah, aku mulai sadar. Semakin tinggi dunia yang dia masuki, semakin malu juga dia terlihat padaku. Aku mendengar ucapan yang menghancurkan hatiku. Hari itu sebenarnya aku datang ke kampus adikku cuma untuk memberi kejutan kecil. Aku baru menerima gaji tambahan dari rumah cucian tempatku bekerja. Dan seperti biasa, hal pertama yang kupikirkan bukan diriku sendiri, tapi adikku. Aku membeli sepatu baru untuknya. Sepatu putih yang katanya dipakai untuk praktik kampus. Harganya mahal sekali buatku. Bahkan setelah membelinya, aku harus makan mie instan hampir seminggu. Tapi waktu memegang kotak sepatu itu, aku tetap bahagia. Karena aku membayangkan wajah adikku pasti senang. Aku datang ke kampus siang hari. Cuaca panas sekali. Bajuku basah karena keringat. Tanganku masih kasar dan sedikit bau minyak gorengan, karena tadi pagi aku sempat jualan sebelum berangkat. Tapi aku tetap tersenyum sepanjang jalan. Karena di kepalaku cuma ada satu hal. Adek pasti senang.
Saat sampai di depan kampus, aku melihat banyak mahasiswa berjalan ramai. Ada yang nongkrong di kafe depan kampus. Ada yang tertawa sambil membawa buku. Dan seperti biasa, aku langsung merasa kecil. Karena aku sadar, aku berbeda dari mereka. Aku akhirnya melihat adikku duduk bersama beberapa temannya di taman kampus. Mereka tertawa sambil minum kopi. Adikku terlihat cantik sekali hari itu. Rambutnya rapi, bajunya bagus, dan caranya bicara sudah jauh berbeda dibanding dulu. Aku sampai tersenyum bangga melihatnya dari jauh. Aku belum sempat memanggil saat salah satu temannya bertanya sambil bercanda, nanti pas jadi dokter jangan lupa sama keluarga ya." Mereka semua tertawa. Dan detik berikutnya, aku mendengar jawaban adikku yang langsung menghancurkan dadaku. "Tenang aja. Aku gak mungkin kayak kakak aku." DG. Langkahku langsung berhenti. Tanganku yang memegang kotak sepatu langsung gemetar. Temannya terlihat bingung. "Memang kakak kamu kenapa?" Dan jawaban setelah itu benar-benar membuat napasku terasa sesak. "Dia cuma pembantu rumah tangga." Mereka langsung terdiam beberapa detik. Sedangkan adikku malah tertawa kecil lalu melanjutkan, "Makanya aku harus sukses biar gak hidup kayak dia." DG. Dunia rasanya berhenti saat itu. Aku berdiri mematung di belakang pohon dekat taman kampus. Tubuhku dingin. Padahal cuaca siang itu panas sekali. Dan yang paling menyakitkan, bukan karena dia bilang aku pembantu, karena memang itu pekerjaanku, tapi karena cara dia mengatakannya. Seperti aku sesuatu yang memalukan. Aku bahkan gak pernah bilang ke teman-teman kalau kakakku kerja begitu. Adikku kembali tertawa kecil. "Malulah." Brak. Kotak sepatu di tanganku jatuh ke tanah. Dan suara itu langsung membuat mereka menoleh. Wajah adikku langsung pucat begitu melihatku berdiri di sana. Sedangkan aku bahkan tidak tahu harus bereaksi bagaimana. Air mataku langsung jatuh sendiri. Tapi anehnya, aku masih mencoba tersenyum. Karena aku terlalu takut menangis di depan orang banyak. "Kak." Adikku buru-buru berdiri. Sedangkan teman-temannya mulai saling melihat canggung. Aku langsung memungut kotak sepatu itu dengan tangan gemetar. Lalu berjalan mendekat pelan. "Ini buat kamu." Suaraku kecil sekali. Adikku langsung terlihat panik. "Kak, kok datang gak bilang-bilang?" Aku cuma mengangguk kecil. Karena tenggorokanku terasa sakit sekali untuk bicara. Teman-temannya mulai berdiri. Dan suasana jadi sangat canggung. Sampai akhirnya salah satu dari mereka berkata pelan, "Oh, ini kakaknya." Adikku langsung diam. DEG. Dan diamnya itu lebih sakit daripada semua kalimat tadi. Karena bahkan saat itu, dia masih ragu mengakuiku. Aku langsung tersenyum kecil walau air mataku terus jatuh. "Iya. Aku kakaknya." Suaraku bergetar hebat. Dan detik melihat wajah malu adikku di depan teman-temannya. Hatiku benar-benar hancur untuk pertama kalinya. Aku berpura-pura tidak mendengar. Setelah mendengar adikku berkata malu punya kakak seperti aku pulang dengan langkah kosong. Aku bahkan tidak ingat bagaimana naik angkot hari itu. Yang kuingat cuma satu. Suara adikku terus terulang di kepalaku. "Dia cuma pembantu rumah tangga." Malulah. Dan ya Allah, kalimat itu terasa jauh lebih sakit daripada rasa capek bertahun-tahun bekerja. Sepanjang perjalanan pulang, aku terus menatap keluar jendela sambil menahan tangis. Orang-orang di jalan terlihat biasa saja. Kendaraan tetap ramai. Langit tetap cerah. Tapi dunia di dadaku terasa runtuh. Karena orang yang paling kubela justru malu mengakui aku. Sampai rumah, aku langsung masuk kamar kecilku.
Aku duduk di lantai sambil memeluk lutut sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak ayah meninggal, aku menangis sekeras itu. Tangisku sampai sesak. Sampai dadaku sakit. Karena ternyata, rasa sakit dihina orang asing tidak seberapa dibanding dihina keluarga sendiri. Aku menatap tanganku yang kasar karena deterjen. Kulitnya hitam terbakar matahari. Jariku penuh bekas luka kecil. Tanganku memang bukan tangan perempuan kantor. Bukan tangan dokter. Bukan tangan orang kaya. Tapi tangan inilah yang membiayai hidup adikku bertahun-tahun. Dan sekarang, dia justru malu padaku. Malamnya adikku menelepon seperti biasa. HP-ku bergetar cukup lama. Aku menatap namanya di layar sambil air mata kembali jatuh. Jujur, saat itu aku tidak ingin mengangkat teleponnya. Karena aku takut mendengar suaranya. Takut hatiku makin sakit. Tapi akhirnya, aku tetap mengangkatnya. Halo Kak. Suaranya terdengar hati-hati. Aku langsung menahan napas. Iya. Suaraku pelan sekali. Suasana langsung canggung. Tidak seperti biasanya. Kakak udah sampai rumah. Aku mengangguk kecil walau dia tidak bisa melihatku. Udah. Dan lagi-lagi hening. Aku tahu. Dia tahu aku mendengar semuanya siang tadi. Tapi anehnya, dia tidak langsung meminta maaf. Tadi itu, dia akhirnya mulai bicara. Aku langsung menggenggam HP lebih erat. Tadi aku cuma bercanda sama teman-teman. DG. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena ternyata, itu penjelasannya. Bercanda. Aku malu Kak. Suaranya mulai pelan. Teman-teman aku anak orang kaya semua. Tangisku langsung pecah tanpa suara. Karena akhirnya dia mengakuinya sendiri. Dia benar-benar malu padaku. Aku kerja buat kamu. Suaraku bergetar hebat. Aku berhenti sekolah buat kamu. Aku jual semua barang rumah buat kamu. Air mataku jatuh terus. Tapi ternyata kamu malu punya kakak kaya aku. Di seberang sana langsung sunyi. Dan diamnya malah membuat dadaku makin sakit. Aku gak maksud nyakitin kakak. Suaranya ikut mulai menangis. Tapi entah kenapa, aku sudah terlalu terluka untuk merasa tenang. Kamu tahu gak? Tangisku makin pecah. Aku sampai makan seadanya supaya kamu bisa kuliah. Aku kerja sampai badan aku rusak. Napas aku memburu. Tapi hari ini aku baru sadar. Selama ini aku ternyata cuma sesuatu yang memalukan buat kamu. Adikku langsung menangis. Jangan ngomong gitu Kak. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa sangat jauh darinya. Seperti ada tembok besar yang tiba-tiba berdiri di antara kami. Besoknya aku tetap bangun pagi dan bekerja seperti biasa. Aku tetap mencuci. Tetap mengepel. Tetap jualan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Karena hidup orang miskin tidak punya waktu terlalu lama untuk hancur. Tapi sejak hari itu, ada sesuatu dalam diriku yang berubah. Aku mulai berhenti bercerita banyak pada adikku. Berhenti menunggu teleponnya dengan bahagia. Dan setiap kali melihat mahasiswa kedokteran lewat, dadaku selalu terasa sesak. Karena aku jadi sadar. Kadang, semakin tinggi seseorang naik, semakin dia malu melihat tangan yang dulu mengangkatnya dari bawah. Adikku mulai menjauh. Setelah kejadian di kampus itu, hubunganku dengan adikku perlahan berubah. Tidak ada pertengkaran besar. Tidak ada teriakan. Tapi justru itu yang paling menyakitkan. Karena kami mulai saling jauh tanpa sadar. Dulu, adikku selalu menelepon setiap malam. Sekadar cerita soal dosen galak, tugas kuliah, atau makanan kampus yang katanya tidak enak. Kadang dia bahkan tertawa sampai larut malam bersamaku lewat telepon. Tapi sekarang,
Telepon itu mulai jarang. Pesannya mulai singkat. Dan suaranya terasa asing. Awalnya aku mencoba mengerti. Mungkin dia sibuk. Kuliah kedokteran memang berat. Aku terus mencari alasan supaya hatiku tidak terlalu sakit. Tapi semakin lama, aku mulai sadar. Dia memang sedang menjauhiku. Suatu malam aku menelepon lebih dulu. Sudah hampir seminggu dia tidak menghubungiku. Dan jujur, aku mulai kangen. Telepon pertama tidak diangkat. Kedua juga sama. Sampai akhirnya di telepon ketiga, baru tersambung. Halo. Suaranya terdengar pelan. Aku langsung tersenyum kecil walau hati masih sakit. Lagi apa? Belajar. Jawabannya singkat sekali. Tidak seperti dulu. Kamu sehat? Dan lagi-lagi hanya jawaban pendek. Aku mulai menggenggam HP lebih erat. Karena aku bisa merasakan jarak itu semakin nyata. Adek. Suaraku mulai hati-hati. Kamu marah sama kakak? Dia langsung cepat menjawab. Enggak. Tapi kenapa rasanya kamu jauh banget sekarang? Suasana langsung sunyi. Beberapa detik. Lalu dia berkata pelan. Aku lagi sibuk aja. DG. Kalimat sederhana itu langsung membuat dadaku dingin. Karena kadang, sibuk, hanyalah cara halus untuk menjauh dari seseorang. Setelah telepon ditutup, aku duduk lama sendirian di dapur kecil rumah. Lampunya redup. Angin malam dingin. Dan entah kenapa, aku merasa benar-benar sendiri. Hari-hari berikutnya makin berat. Aku masih tetap bekerja keras membiayai kuliahnya. Tapi sekarang, aku mulai melakukannya sambil menahan luka. Karena setiap mengirim uang, aku selalu teringat wajah malu adikku waktu melihatku di kampus. Suatu hari aku sakit cukup parah. Tubuhku demam tinggi. Aku sampai tidak kuat berdiri lama saat bekerja. Majikanku bahkan menyuruhku pulang lebih cepat karena wajahku pucat sekali. Dan malam itu, aku berharap adikku menelepon. Sekadar bertanya aku baik-baik saja atau tidak. Tapi tidak ada. HP-ku sepi. Akhirnya aku sendiri yang mengirim pesan. Kakak lagi sakit. Pesan itu centang 2. Tapi tidak dibalas sampai berjam-jam. Dan saat akhirnya ada balasan, dadaku langsung terasa nyeri. Cepat sembuh ya kak. Cuma itu. Tidak ada telepon. Tidak ada kepanikan. Tidak ada perhatian seperti dulu. Aku langsung menangis kecil sambil memegang HP. Karena aku tiba-tiba sadar, orang yang dulu selalu takut kehilangan aku, sekarang bahkan tidak punya waktu mendengar suaraku saat sakit. Beberapa minggu kemudian, tetangga mulai sering bertanya soal adikku. Wah, calon dokter sekarang pasti sibuk ya. Aku selalu tersenyum bangga. Iya, doain ya. Padahal dalam hati, aku mulai takut kehilangan dia sepenuhnya. Suatu sore aku nekat datang ke kosnya lagi membawa makanan. Aku memasak rendang kesukaannya dari pagi. Karena aku pikir, mungkin dia cuma stres kuliah. Mungkin kalau bertemu langsung hubungan kami bisa hangat lagi. Tapi saat sampai di depan kos, hatiku kembali sakit. Aku melihat adikku keluar bersama teman-temannya. Mereka tertawa sambil masuk ke mobil salah satu temannya. Dan detik melihat aku berdiri di depan gerbang kos. Wajah adikku langsung berubah panik. Kak, kok datang? Aku langsung mengangkat rantang makanan sambil tersenyum kecil. Kakak masakin rendang. Tapi bukannya senang. Dia malah buru-buru melihat sekitar. Takut ada yang melihatku lagi. Dan ya Allah, tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada kata-kata. Aku lagi ada acara. Suaranya terdengar tidak nyaman. Titip aja makanannya. DG. Aku langsung diam. Karena bahkan untuk berbicara sebentar denganku,
Dia terlihat malu. Salah satu temannya lalu bertanya dari dalam mobil, "Siapa tuh?" Dan detik berikutnya, adikku kembali menjawab cepat, "Pembantu di rumah." Brak! Rantang makanan di tanganku hampir jatuh. Karena ternyata, dia masih memilih menjadi orang lain, daripada mengakui aku kakaknya sendiri. Aku meminjam uang demi sumpah dokternya. Waktu berjalan cepat. Tanpa terasa, adikku sudah hampir lulus kuliah kedokteran. Semua orang di kampung mulai bangga padanya. Tetangga sering datang ke rumah sambil berkata, "Nanti kalau udah jadi dokter jangan lupa kampungnya." Dan setiap mendengar itu, aku selalu tersenyum sambil menahan haru. Karena setelah bertahun-tahun bekerja sampai tubuhku hampir rusak, akhirnya garis finish itu terlihat dekat. Tapi ternyata, menjelang kelulusan justru biaya makin gila. Ada biaya praktik akhir, biaya administrasi, biaya sumpah dokter, dan berbagai kebutuhan lain yang jumlahnya membuat kepalaku pening. Sedangkan tabunganku sudah hampir habis. Malam itu adikku menelepon dengan suara pelan. "Kak." Aku langsung berhenti melipat gorengan. "Kenapa?" Dia diam cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Biaya sumpah dokter belum kebayar." DEG. Dadaku langsung terasa berat. Kurangnya berapa? Dan saat dia menyebut angka itu, aku langsung terduduk pelan. Belasan juta rupiah. Aku menutup wajahku sendiri sambil menarik napas panjang. Karena jujur, aku benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dijual. Emas ibu habis. Motor ayah habis. Tabungan habis. Bahkan aku sendiri mulai terlilit utang kecil di warung dan koperasi. "Kalau gak ada gak apa-apa, Kak." Suaranya terdengar lemah. "Aku bisa nunda dulu." Kalimat itu langsung membuat dadaku sesak. Karena aku tahu, dia malu meminta lagi. Tapi aku juga tahu, kalau dia gagal ikut sumpah dokter sekarang, semua perjuangan kami seperti berhenti tepat di depan pintu. "Enggak." Aku langsung menjawab cepat. "Kamu harus ikut sumpah. Tapi uangnya, nanti kakak cari." Suaraku bergetar. Karena sebenarnya, aku sendiri tidak tahu harus mencari uang dari mana lagi. Malam itu aku tidak tidur. Aku duduk sendirian sambil melihat buku catatan utang. Angkanya sudah membuatku pusing. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa sangat takut. Takut tidak mampu menyelesaikan perjuangan ini. Besok paginya aku mendatangi beberapa tetangga untuk meminjam uang. Dan ya Allah, itu salah satu hari paling memalukan dalam hidupku. Aku mengetuk pintu rumah orang sambil menahan malu. Menjelaskan bahwa aku butuh uang untuk biaya sumpah dokter adikku. Ada yang langsung menolak halus. Ada yang pura-pura sibuk. Ada juga yang malah berkata, "Kamu yakin nanti dibayar balik?" DG. Kalimat itu menusuk sekali. Karena seolah-olah pengorbananku selama ini belum cukup dipercaya. Sampai akhirnya aku datang ke rumah seorang ibu pemilik warung. Beliau mengenalku sejak kecil. Dan saat melihat aku menangis sambil menjelaskan keadaan, beliau ikut berkaca-kaca. "Kamu ini terlalu baik sama adikmu." Air mataku langsung jatuh makin deras. Karena itu pertama kalinya ada orang yang benar-benar melihat betapa lelahnya aku. "Aku cuma pengen dia sukses, Bu." Suaraku pecah. Beliau akhirnya meminjamkanku sebagian uang tabungannya. Walau tidak penuh, tapi cukup membuatku sedikit bernapas. Sisanya aku pinjam dari koperasi dengan bunga tinggi. Dan malam itu, aku akhirnya berhasil mengumpulkan uang untuk sumpah dokter adikku. Saat mentransfer uang itu, tanganku gemetar. Karena aku tahu setelah ini, aku benar-benar tidak punya pegangan apa-apa lagi. Tapi anehnya, aku masih bahagia.
Karena aku membayangkan wajah adikku nanti saat memakai jas dokter. Aku membayangkan ayah pasti bangga melihatnya dari surga. Dan pikiran itu membuatku terus bertahan. Beberapa hari kemudian adikku menelepon. Suaranya terdengar lega. "Kak, uangnya udah masuk." Aku tersenyum kecil. "Iya. Makasih." Dan entah kenapa, kata "makasih" itu terdengar sangat jauh sekarang. Tidak lagi hangat seperti dulu. Aku lagi sibuk persiapan acara. Dia melanjutkan cepat. "Banyak teman-teman penting datang." Aku mengangguk kecil walau dia tidak bisa melihat. "Bagus." Lalu aku memberanikan diri bertanya pelan. "Kakak boleh datang kan?" Suasana langsung hening. DG. Jantungku langsung berdebar tidak enak. Karena diamnya terlalu lama. Dan detik berikutnya, aku mulai takut. Takut kalau bahkan di hari paling penting hidupnya nanti, adikku masih malu mengakui aku sebagai keluarganya sendiri. Aku dipermalukan di acara kelulusannya. Hari sumpah dokter adikku akhirnya tiba. Hari yang selama bertahun-tahun selalu kubayangkan sebelum tidur. Hari yang membuatku rela bekerja sampai tubuhku hampir hancur. Dan jujur, aku lebih gugup daripada adikku sendiri. Pagi itu aku bangun sangat awal. Aku membuka lemari kecilku lama sekali. Karena aku bingung memilih baju terbaik yang kupunya. Lucu ya? Setelah bertahun-tahun membiayai kuliah kedokteran, aku bahkan tidak punya banyak pakaian bagus untuk menghadiri kelulusannya. Akhirnya aku memilih satu baju sederhana warna biru tua. Itu baju yang kupakai saat lebaran 2 tahun lalu. Sudah agak pudar. Tapi itu yang paling bagus yang kupunya. Aku menyetrikanya pelan sambil tersenyum sendiri. Karena hari itu, adikku akan resmi jadi dokter. Sebelum berangkat, aku berdiri cukup lama di depan cermin kecil rumah. Aku mencoba merapikan rambutku. Menutupi tangan kasarku dengan bedak seadanya. Dan ya Allah, entah kenapa aku mendadak minder. Karena aku tahu, di sana nanti pasti banyak keluarga orang kaya. Sedangkan aku, cuma perempuan yang bekerja jadi pembantu rumah tangga. Tapi aku tetap datang. Karena aku merasa, aku berhak melihat hasil perjuanganku sendiri. Gedung acara sumpah dokter itu besar sekali. Penuh bunga. Penuh keluarga berpakaian rapi. Dan semua orang terlihat bahagia. Aku datang sendirian naik angkot sambil membawa plastik kecil berisi makanan kesukaan adikku. Karena walaupun dia sering menyakitiku, aku tetap ingin melihatnya bahagia hari itu. Saat masuk ke aula, mataku langsung mencari wajah adikku. Dan detik melihat dia berdiri memakai jas putih dokter. Air mataku langsung jatuh. Cantik sekali. Anggun. Pintar. Dan terlihat begitu berbeda dibanding anak kecil yang dulu sering tidur di pangkuanku. Dadaku langsung penuh rasa bangga. Aku sampai menutup mulut sendiri supaya tidak menangis terlalu keras. "Kak." Dia akhirnya melihatku. Dan beberapa detik kemudian, ekspresinya langsung berubah. DG. Dadaku langsung tidak enak. Karena itu bukan wajah bahagia melihat kakaknya datang. Itu wajah panik. "Kakak datang?" Suaranya kecil tapi tegang. Aku tetap tersenyum sambil mengangguk. "Iya. Kakak mau lihat kamu sumpah dokter." Air mataku jatuh lagi karena terlalu haru. Tapi adikku malah buru-buru melihat sekitar. Takut ada yang melihatku. Dan ya Allah, tatapan itu lagi. Tatapan malu itu lagi. "Ayo foto dulu." Suara salah satu temannya terdengar ramai. Mereka mulai berkumpul sambil tertawa. Keluarga mereka juga ikut maju. Dan jujur, aku ikut bahagia melihat semuanya. Aku pikir, sebentar lagi aku juga akan berdiri di samping adikku untuk foto bersama. Tapi ternyata, aku salah.
Saat aku mulai mendekat, adikku langsung menahan tanganku pelan. Nanti aja ya kak. DG. Aku langsung diam. Nanti aja kenapa? Suaraku mulai pelan. Dia terlihat gugup sekali. Teman-teman aku banyak. Air mataku langsung menggenang. Karena aku tahu persis arti kalimat itu. Dia malu difoto bersamaku. Tapi aku kakak kamu. Suaraku bergetar hebat. Dan jawaban setelah itu benar-benar menghancurkan sesuatu di dalam hatiku. Iya. Tapi malu dilihat teman-teman. DEG. Rasanya seperti ada yang memukul dadaku keras sekali. Aku sampai sulit bernapas beberapa detik. Karena ternyata, di hari paling penting hidupnya, aku tetap dianggap memalukan. Aku langsung menunduk sambil menggenggam plastik makanan itu erat. Tanganku gemetar. Dan anehnya, aku masih mencoba tersenyum. Karena aku tidak ingin merusak kebahagiaannya. Walaupun saat itu, hatiku benar-benar remuk. Teman-temannya mulai memanggil. Keluarganya mana? Dan detik berikutnya, adikku malah menunjuk ke arah seorang dosen senior yang berdiri dekatnya sambil berkata, "Itu kayak orang tua saya di kampus." DG. Air mataku langsung jatuh tanpa bisa kutahan lagi. Karena di depan semua orang, dia lebih memilih mengakui orang lain daripada kakaknya sendiri yang membesarkannya. Aku langsung mundur pelan. Langkahku terasa berat sekali. Suara tawa dan tepuk tangan di aula itu mendadak terasa sangat jauh. Karena saat itu, aku akhirnya sadar satu hal. Aku memang berhasil membuat adikku jadi dokter. Tapi dalam prosesnya, aku kehilangan tempat di hidupnya sendiri. Aku mendengar adikku mengaku anak orang kaya. Setelah acara sumpah dokter itu, aku pulang dengan hati kosong. Sepanjang perjalanan di angkot, aku terus menunduk sambil memeluk plastik makanan yang bahkan tidak sempat kumasukkan ke tangan adikku. Makanan itu masih utuh. Sama seperti hatiku yang perlahan mati rasa. Malam itu aku tidak menangis. Aneh memang. Padahal biasanya aku selalu menangis kalau disakiti adikku. Tapi kali ini, aku cuma diam. Karena mungkin, kalau hati terlalu sakit, air mata pun ikut lelah keluar. Beberapa hari setelah acara kelulusan, adikku mulai sibuk bekerja di rumah sakit besar. Dia makin jarang pulang. Teleponnya makin singkat. Dan hubungan kami terasa makin asing. Tapi walaupun begitu, aku masih tetap bangga setiap mendengar orang memanggilnya dokter. Karena bagaimanapun, aku pernah menjadi bagian dari perjuangannya. Suatu sore adikku menelepon. "Kak." Aku langsung tersenyum kecil mendengar suaranya. "Iya. Aku mau ajak kakak ketemu seseorang." DEG. Dadaku langsung hangat. Karena setelah sekian lama, akhirnya dia mengajakku lagi. Siapa? Calon keluarga pasangan aku. Aku langsung membeku beberapa detik. Lalu buru-buru tersenyum sambil menahan haru. Ya Allah, adikku sudah sebesar ini sekarang. Kakak ikut ya. Suaraku pelan sekali. Dan beberapa detik kemudian, jawaban adikku membuat senyumku perlahan hilang. Datangnya jangan terlalu lama. DEG. Aku langsung diam. Kenapa? Ya, nanti aja ketemunya pas gak ramai. Dadaku langsung terasa sesak lagi. Karena aku tahu, dia masih malu memperkenalkanku. Tapi bodohnya, aku tetap datang. Karena di dalam hati kecilku, aku masih berharap. Mungkin kali ini dia berubah. Mungkin kali ini dia akhirnya bangga padaku. Restoran tempat pertemuan itu mewah sekali. Lampunya cantik. Orang-orang berpakaian rapi. Dan aku langsung merasa kecil begitu masuk. Aku memakai baju paling bagus yang kupunya. Tapi tetap saja,
Aku terlihat berbeda dibanding mereka. Aku datang sedikit terlambat karena harus selesai bekerja dulu. Dan saat aku berjalan mendekati meja adikku, langkahku langsung berhenti. Karena aku mendengar suara tawanya bersama calon mertuanya. Keluarga kamu pasti bangga ya? Salah satu ibu bertanya sambil tersenyum. Dan jawaban adikku setelah itu, benar-benar membuat tubuhku dingin. Iya tante. Orang tua saya punya usaha. DG. Napasaku langsung tercekat. Karena itu bohong. Bohong besar. Ayah kami sudah meninggal. Ibu kami sakit-sakitan sampai akhir hidupnya. Dan tidak ada usaha apapun dalam keluarga kami. Saya dari kecil memang dibesarkan di lingkungan yang lumayan disiplin. Adikku kembali tertawa kecil. Makanya saya bisa sampai di titik ini. Air mataku langsung menggenang. Karena dalam semua cerita itu, tidak ada aku. Tidak ada perempuan yang berhenti sekolah demi dirinya. Tidak ada perempuan yang bekerja siang malam membiayai hidupnya. Aku dihapus begitu saja. Kak. Suara pelayan mengagetkanku. Aku baru sadar aku berdiri mematung cukup lama. Dan detik itulah, semua orang di meja menoleh ke arahku. Wajah adikku langsung pucat. DG, kamu siapa? Salah satu calon keluarganya bertanya ramah. Aku membuka mulut pelan. Tapi sebelum aku sempat bicara, adikku buru-buru berdiri. Oh, itu. Dia terlihat panik sekali. Dan ya Allah, aku masih sempat berharap. Berharap kali ini dia akan bilang, itu kakak saya. Tapi tidak. Itu orang yang bantu bersih-bersih rumah saya. DG. Dunia rasanya berhenti malam itu. Aku langsung membeku. Tanganku dingin. Dadaku sakit sekali sampai sulit bernapas. Karena setelah semua pengorbananku, aku bahkan tidak layak diakui sebagai keluarga. Oh. Mereka langsung mengangguk biasa. Sedangkan aku cuma berdiri sambil menahan air mata yang terus jatuh. Adikku bahkan tidak berani menatap mataku. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa benar-benar hancur. Bukan karena miskin, bukan karena capek bekerja, tapi karena orang yang kubesarkan sendiri memilih menghapus keberadaanku demi gengsi. Ibuku meninggal dalam kecewaan. Setelah kejadian di restoran itu, aku pulang sambil berjalan seperti orang kehilangan arah. Langkahku terasa ringan, tapi dadaku berat sekali. Karena malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku benar-benar merasa tidak punya siapa-siapa lagi. Sepanjang jalan aku terus mengingat wajah adikku. Wajah yang dulu selalu menangis kalau aku pulang terlambat kerja. Wajah yang dulu memelukku sambil berkata, nanti aku bahagiain kakak. Tapi sekarang, wajah itu justru malu mengakuiku sebagai keluarga. Saat sampai rumah, aku langsung masuk kamar tanpa bicara apapun. Ibuku yang sedang duduk di ruang tengah langsung menatapku bingung. Kamu kenapa? Aku buru-buru menghapus air mata. Gak apa-apa Bu. Aku tersenyum paksa. Karena aku tidak tega membuat ibu ikut sedih. Beliau sudah terlalu sering sakit. Aku tidak ingin menambah bebannya lagi. Tapi seorang ibu selalu tahu kalau anaknya sedang hancur. Malam itu ibu masuk ke kamarku pelan-pelan. Beliau duduk di sampingku sambil mengusap rambutku. Dan detik tangan tuanya menyentuh kepalaku. Tangisku langsung pecah. Ada apa nak? Suaranya lembut sekali. Aku langsung memeluk beliau erat sambil menangis sesenggukan. Dan untuk pertama kalinya, aku menceritakan semuanya. Tentang kampus. Tentang acara sumpah dokter. Tentang restoran malam itu. Tentang bagaimana adikku malu mengakuiku sebagai kakaknya sendiri. Ibuku langsung menangis mendengar ceritaku. Tubuh beliau gemetar. Enggak mungkin.
Suaranya lirih penuh sakit. Aku cuma menangis makin keras. Karena jujur, aku juga berharap semua itu cuma mimpi buruk. Mungkin dia cuma takut malu, Bu. Aku masih mencoba membela adikku bahkan setelah semua penghinaan itu. Dan ya Allah, kadang orang tulus memang sebodoh itu. Tetap mencari alasan untuk orang yang terus menyakitinya. Ibuku langsung memegang wajahku. Kamu terlalu baik. Air mata beliau jatuh pelan. Dari kecil kamu selalu ngalah. Dadaku langsung sesak mendengar itu. Karena untuk pertama kalinya, ada yang benar-benar melihat betapa lelahnya aku. Hari-hari setelah itu rumah kami terasa sunyi. Adikku makin jarang pulang. Kalau menelepon pun hanya seperlunya. Dan setiap kali ibu bertanya kapan dia datang, aku selalu menjawab sambil tersenyum kecil. Lagi sibuk kerja. Padahal sebenarnya, aku juga mulai kehilangan dia. Kesehatan ibu semakin menurun. Beliau sering sesak. Batuknya makin parah. Tubuhnya makin kurus. Aku mulai bolak-balik membawa beliau ke puskesmas. Dan setiap kali melihat ibu terbaring lemah, hatiku terasa remuk. Karena aku sadar, aku mungkin akan kehilangan satu-satunya orang yang masih benar-benar menganggapku keluarga. Suatu malam ibu memanggilku pelan. Aku langsung duduk di samping tempat tidurnya. Nak. Iya, Bu. Beliau menggenggam tanganku erat. Kalau ibu nanti gak ada. Air mataku langsung jatuh. Jangan ngomong gitu. Tapi ibu tetap melanjutkan sambil menangis kecil. Jangan benci adikmu. DG. Dadaku langsung sesak. Karena bahkan di saat seperti itu, ibu masih memikirkan adikku. Aku capek, Bu. Tangisku pecah. Aku capek dianggap memalukan. Tubuh ibu ikut gemetar menahan tangis. Maafin ibu. Kalimat itu langsung membuatku makin hancur. Karena seharusnya beliau tidak perlu meminta maaf atas semua ini. Beberapa minggu kemudian, keadaan ibu tiba-tiba memburuk. Malam itu beliau sesak hebat sampai sulit bicara. Aku panik luar biasa. Aku menelepon adikku berkali-kali. Sekali. 2 kali, 5 kali, tidak diangkat. Aku akhirnya membawa ibu ke rumah sakit dengan bantuan tetangga. Sepanjang perjalanan aku terus menangis sambil memegang tangan beliau. Bu, tahan ya. Sebentar lagi sampai. Tapi kondisi ibu semakin lemah. Dan hal yang paling menghancurkan, adikku baru datang saat semuanya hampir terlambat. Dia masuk rumah sakit dengan jas dokter masih menempel di tubuhnya. Wajahnya panik. Tapi ibu sudah terlalu lemah untuk banyak bicara. Air mata adikku langsung jatuh saat menggenggam tangan ibu. Bu. Tangisnya pecah. Dan detik berikutnya, ibu berkata lirih dengan napas terbata-bata. Jangan sakiti kakakmu lagi. DG. Ruangan langsung sunyi. Aku langsung menangis keras sambil menutup wajahku. Karena bahkan di detik terakhir hidupnya, ibu tahu siapa yang paling terluka di keluarga ini. Beberapa menit kemudian, tangan ibu perlahan melemas. Dan malam itu, aku kehilangan rumah terakhir yang masih menerimaku sepenuh hati. Adikku datang saat sudah sukses. Setelah ibu meninggal, rumah kami berubah sangat sepi. Tidak ada lagi suara batuk ibu di pagi hari. Tidak ada lagi suara beliau memanggil namaku dari dapur. Tidak ada lagi tangan hangat yang selalu membelaku diam-diam. Yang tersisa cuma aku, dan luka yang semakin besar di dada. Hari-hari setelah pemakaman terasa berat sekali. Aku tetap bekerja seperti biasa. Karena hidup orang miskin tidak punya waktu lama untuk berduka. Kalau aku berhenti bekerja, aku tidak bisa makan. Sesederhana itu. Sedangkan adikku, setelah ibu meninggal, dia kembali sibuk dengan hidupnya sendiri. Kadang dia mengirim uang.
Kadang menelepon singkat. Tapi hubungan kami sudah tidak pernah sama lagi. Ada tembok besar di antara kami sekarang. Dan tembok itu dibangun dari rasa kecewa yang terlalu dalam. Waktu terus berjalan. Nama adikku mulai dikenal banyak orang. Dia sering muncul di media sosial rumah sakit. Pakai jas dokter putih. Wajahnya tersenyum percaya diri. Tetangga-tetangga mulai bangga membicarakannya. Adikmu hebat sekarang. Aku selalu tersenyum kecil. Iya. Padahal dalam hati, aku sudah tidak tahu harus merasa bangga atau sedih. Sedangkan hidupku tetap sederhana. Aku masih tinggal di rumah kecil peninggalan ibu. Atapnya masih bocor sedikit kalau hujan deras. Dan aku masih bekerja dari pagi sampai malam. Bedanya, sekarang aku hidup sendirian. Suatu siang, aku sedang menyapu halaman depan rumah. Cuaca panas sekali. Keringatku bercucuran. Tiba-tiba suara mobil berhenti di depan rumah membuatku menoleh. Dan detik melihat siapa yang turun dari mobil itu. Dadaku langsung berdebar. Adikku. Dia turun memakai pakaian mahal, tas branded, sepatu bagus. Wajahnya terlihat berbeda sekali sekarang. Cantik, elegan, dan terlihat seperti orang dari dunia yang jauh dari hidupku. Beberapa tetangga langsung keluar rumah karena penasaran. Wah, dokter datang. Mereka tersenyum kagum. Sedangkan aku cuma berdiri diam sambil memegang sapu. Kak. Adikku berjalan mendekat. Aku mengangguk kecil. Iya. Suasana langsung canggung. Karena sudah lama sekali kami tidak benar-benar bicara dari hati ke hati. Aku mau ngomong penting. Suaranya terdengar serius. Aku langsung mempersilahkannya masuk. Dan entah kenapa, perasaanku mulai tidak enak. Begitu duduk di ruang tengah, adikku langsung mengeluarkan beberapa lembar dokumen dari tasnya. Tanganku langsung dingin melihatnya. Ini apa? Suaraku pelan. Dan jawaban setelah itu, langsung membuat dadaku sesak. Aku mau rumah ini dijual. DG. Aku langsung membeku. Rumah ini memang kecil, sederhana, dan sudah tua. Tapi ini rumah terakhir peninggalan ibu. Rumah yang menyimpan semua kenangan kami. Kenapa dijual? Suaraku mulai gemetar. Adikku langsung menarik napas panjang. Aku butuh tambahan uang buat buka klinik. DG. Air mataku langsung menggenang. Karena lagi-lagi, semua tentang uang. Aku gak mau jual rumah ini. Aku langsung menjawab cepat. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah adikku berubah dingin. Kak, jangan egois. DG. Kalimat itu langsung membuat darahku mendidih. Egois? Setelah seluruh hidupku habis buat dirinya, sekarang aku disebut egois karena mempertahankan rumah ibu? Aku egois. Tangisku mulai pecah. Aku berhenti sekolah buat kamu. Aku kerja sampai badan aku rusak buat kamu. Aku jual semua yang aku punya buat kamu. Napas aku memburu. Dan sekarang rumah ibu juga mau kamu ambil. Adikku langsung berdiri. Aku juga capek, Kak. DG. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena lucu sekali. Orang yang menikmati hasil pengorbananku sekarang merasa paling menderita. Aku capek selalu merasa rendah dibanding teman-teman aku. Tangisnya ikut pecah. Aku capek hidup miskin. Kalimat itu langsung menusuk dadaku. Karena ternyata, selama ini dia benar-benar malu dengan hidup kami. Malu dengan rumah ini. Malu dengan masa lalunya. Dan mungkin, malu dengan aku juga. Aku gak pernah malu jadi miskin. Air mataku jatuh deras. Aku cuma malu karena orang yang aku sayang berubah jadi orang lain. Ruangan langsung sunyi.
Dan untuk pertama kalinya, aku melihat adikku tidak mampu menatap mataku lagi. Aku akhirnya melawan. Setelah adikku meminta rumah ibu dijual, hubungan kami benar-benar pecah. Rumah kecil itu yang dulu penuh suara tawa, sekarang terasa dingin setiap kali dia datang. Dan jujur, untuk pertama kalinya dalam hidup, aku mulai lelah mengalah. Selama bertahun-tahun, aku selalu memilih diam. Saat mimpiku hancur karena harus berhenti sekolah. Saat tubuhku sakit karena kerja siang malam. Saat aku dihina karena pekerjaanku. Bahkan saat adikku malu mengakuiku, aku tetap diam. Karena aku terlalu takut kehilangan keluarga. Tapi malam itu, aku sadar satu hal. Kalau aku terus diam, aku akan kehilangan diriku sendiri. Adikku masih duduk di depanku sambil memegang dokumen rumah. Wajahnya terlihat kesal. Sedangkan aku duduk sambil menggenggam ujung bajuku erat-erat supaya tanganku tidak terlalu gemetar. Kak, pikir baik-baik. Suaranya mulai dingin. Rumah ini bisa jadi modal masa depan aku. DG. Dadaku langsung panas. Karena lagi-lagi, masa depannya dibangun dari sesuatu yang harus kukorbankan. Aku udah terlalu banyak ngorbanin hidup buat masa depan kamu. Suaraku mulai bergetar. Dan untuk pertama kalinya, aku tidak menunduk saat bicara dengannya. Aku gak minta kakak berhenti sekolah dulu. DG. Kalimat itu langsung membuat napasku tercekat. Karena benar, dia memang tidak pernah memintaku secara langsung. Tapi keadaanlah yang memaksaku. Dan dia menikmati semua pengorbanan itu tanpa pernah benar-benar mencoba menghentikannya. Tapi kamu menikmati semuanya. Tangisku mulai jatuh. Kamu pakai uang hasil kerja aku. Kamu kuliah dari keringat aku. Aku bahkan gak punya hidup sendiri karena terlalu sibuk membiayai kamu. Napas aku mulai memburu. Tapi sekarang, kamu malah malu punya kakak kayak aku. Wajah adikku langsung berubah. Dia berdiri sambil terlihat emosi. Aku gak pernah malu. DG. Aku langsung tertawa kecil sambil menangis. Karena kebohongan itu terlalu menyakitkan. Kamu lupa. Aku menatap matanya tajam. Kamu bilang aku pembantu di depan teman-teman kamu. Kamu gak mau foto sama aku waktu sumpah dokter. Kamu bahkan ngaku anak orang kaya. Air mataku jatuh makin deras. Sedangkan aku, suaraku mulai pecah. Aku rela jadi miskin demi kamu. Ruangan langsung sunyi. Adikku tidak bicara. Dan diamnya adalah jawaban paling menyakitkan. Aku capek. Aku mengusap air mataku kasar. Capek jadi orang yang terus dipakai. Capek jadi kakak yang cuma diingat saat butuh uang. Dadaku sesak sekali. Karena semua luka yang selama ini kutahan akhirnya keluar malam itu. Kalau ibu masih hidup. Tangisku pecah keras. Ibu pasti sedih lihat kamu sekarang. DG. Kalimat itu langsung membuat wajah adikku berubah pucat. Karena kami sama-sama tahu. Sebelum meninggal, ibu sangat kecewa padanya. Jangan bawa ibu. Adikku mulai menangis. Tapi kali ini, aku tidak langsung luluh seperti dulu. Karena hatiku sudah terlalu penuh luka. Aku dulu bangga banget punya adik kayak kamu. Suaraku melemah. Aku rela dihina orang. Aku rela badan aku rusak. Asal kamu sukses. Air mataku terus jatuh. Tapi sekarang, aku bahkan gak kenal sama adikku sendiri. Tangis adikku akhirnya pecah. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat rasa bersalah di wajahnya. Bukan gengsi. Bukan malu. Tapi penyesalan. Aku cuma pengen hidup lebih baik. Suaranya kecil sekali.
Aku langsung mengangguk pelan. Aku juga pengen kamu hidup baik. Tapi bukan berarti kamu boleh menginjak orang yang bikin kamu sampai di atas. Ruangan kembali sunyi. Hanya suara tangis kami yang terdengar malam itu. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akhirnya berkata tegas. Rumah ini gak akan dijual. DG. Adikku langsung menatapku. Sedangkan aku melanjutkan sambil menangis. Ini satu-satunya tempat yang masih nyimpan kenangan ibu. Aku gak akan kasih siapapun ambil itu. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku berhenti menjadi kakak yang selalu mengalah. Rahasia besar itu terbongkar. Setelah pertengkaran malam itu, aku dan adikku tidak saling bicara beberapa hari. Rumah kecil peninggalan ibu terasa makin dingin. Kalau dulu kami masih bisa duduk bersama walau canggung, sekarang bahkan suara langkah kaki saja terasa berat. Aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, bekerja, pulang malam. Tapi di dalam hati, aku lelah sekali. Karena rasanya seluruh hidupku habis hanya untuk mempertahankan seseorang yang terus menjauh dariku. Sedangkan adikku, sejak malam itu dia terlihat berubah. Lebih sering diam, lebih sering melamun. Tapi entah kenapa, aku tidak lagi punya tenaga untuk mencoba memperbaiki semuanya sendirian. Karena selama ini, aku terus menjadi satu-satunya orang yang berjuang menjaga hubungan kami. Suatu sore, aku sedang menyapu halaman rumah saat sebuah mobil berhenti di depan pagar. Aku langsung menoleh, dan detik melihat siapa yang turun dari mobil itu. Jantungku langsung berdebar. Seorang perempuan muda berpakaian rapi bersama kedua orang tuanya. Mereka terlihat bingung dan tegang. Permisi. Salah satu wanita itu mendekat pelan. Apa benar ini rumah dokter? Dia menyebut nama adikku. Aku langsung mengangguk pelan. Iya. Dia ada. Aku belum sempat menjawab saat adikku tiba-tiba keluar rumah dan langsung membeku melihat mereka. Wajahnya langsung pucat. DG. Dadaku langsung tidak enak. Karena jelas sekali, ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Kamu bohong ya selama ini. Suara perempuan muda itu langsung bergetar. Adikku buru-buru mendekat. Kita ngomong di luar aja. Tapi ayah perempuan itu langsung berkata tegas. Enggak. Kami mau dengar di sini. Suasana langsung tegang. Tetangga mulai melirik dari jauh. Sedangkan aku cuma berdiri diam sambil mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Dan detik berikutnya, kalimat dari perempuan itu langsung membuat tubuhku dingin. Kamu bilang kakakmu udah meninggal. DG. Aku langsung membeku. Tanganku lemas. Napasaku tercekat. Karena ternyata, bukan cuma malu mengakuiku. Adikku bahkan pernah menghapus keberadaanku sepenuhnya di depan orang lain. Aku bisa jelasin. Adikku mulai panik. Tapi perempuan itu langsung menangis. Kenapa kamu bohong? Aku bela kamu depan keluarga aku. Aku bilang kamu berasal dari keluarga baik-baik. Tangisnya makin pecah. Sedangkan aku masih berdiri mematung seperti orang kehilangan jiwa. Karena sakitnya terlalu besar untuk langsung dipahami. Ibu perempuan itu lalu menatapku dengan mata berkaca-kaca. Jadi benar selama ini yang membiayai kuliahnya kakaknya. Tetangga mulai berbisik-bisik. Dan untuk pertama kalinya, rahasia yang selama ini ditutupi adikku akhirnya terbongkar di depan banyak orang. Aku langsung menunduk pelan. Air mataku jatuh tanpa suara. Karena jujur, aku tidak pernah ingin dipuji. Aku tidak pernah ingin dianggap pahlawan. Aku cuma ingin diakui sebagai keluarga. Sesederhana itu. Kenapa kamu tega sama kakak sendiri? Ayah perempuan itu berkata marah.
Adikku langsung menangis sambil memegang kepalanya sendiri. Aku malu. DG. Kalimat itu kembali keluar. Dan kali ini, semua orang mendengarnya. Aku malu hidup miskin. Tangisnya pecah. Aku capek dibanding-bandingin sama teman-teman. Aku takut kehilangan semuanya kalau mereka tahu masa lalu aku. Suasana rumah langsung sunyi. Karena akhirnya, semua topeng itu runtuh. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat adikku bukan sebagai dokter sukses, tapi sebagai manusia kecil yang terlalu sibuk mengejar pengakuan sampai lupa pada orang yang paling mencintainya. Perempuan itu langsung menghapus air matanya kasar. Kalau kamu bisa bohong soal keluarga sendiri, gimana aku bisa percaya sama kamu? DG. Wajah adikku langsung hancur mendengar itu. Karena malam itu, bukan cuma rahasianya yang terbongkar, tapi juga semua kebohongan yang selama ini dia bangun demi gengsi. Adikku akhirnya menoleh ke arahku perlahan. Matanya merah penuh air mata. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku melihat rasa malu yang sebenarnya di wajahnya. Bukan malu karena punya kakak miskin, tapi malu karena telah menyakiti orang yang paling tulus mencintainya. Akhirnya dia menangis meminta maaf. Setelah semua rahasia itu terbongkar, hidup adikku langsung berubah. Orang-orang mulai membicarakannya. Tetangga mulai tahu semua kenyataan. Dan untuk pertama kalinya, topeng sempurna yang selama ini dia bangun runtuh begitu saja. Beberapa hari setelah kejadian itu, adikku tidak datang bekerja. Dia mengurung diri di rumah kontrakannya. Bahkan beberapa kali rumah sakit mencoba menghubunginya karena dia tidak masuk. Sedangkan aku tetap menjalani hidup seperti biasa. Bangun pagi, pergi kerja, pulang sore. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda di hatiku. Aku tidak lagi menangis setiap malam. Karena entah kenapa, setelah semua terbongkar, beban di dadaku perlahan terasa lebih ringan. Suatu sore setelah pulang kerja, aku melihat seseorang duduk di depan rumah kecilku. Tubuhnya membungkuk, pakaiannya kusut, dan wajahnya terlihat sangat lelah. Dadaku langsung berdebar. Adikku. Dia perlahan berdiri saat melihatku datang. Matanya sembab. Wajahnya jauh berbeda dari dokter percaya diri yang dulu sering kulihat. Sekarang, dia terlihat seperti anak kecil yang tersesat. Kak. Suaranya serak. Aku cuma diam sambil membuka pintu rumah. Karena jujur, aku belum tahu harus bersikap bagaimana. Luka di hatiku terlalu dalam. Aku boleh masuk. Aku mengangguk pelan. Dan suasana rumah langsung terasa sangat sunyi saat kami duduk berhadapan. Rumah kecil itu kembali mempertemukan kami. Setelah bertahun-tahun dipenuhi jarak dan gengsi. Beberapa detik tidak ada yang bicara. Sampai akhirnya, tangis adikku pecah duluan. Aku jahat banget ya kak. DG. Dadaku langsung sesak. Karena selama ini, aku selalu menunggu kalimat itu keluar darinya. Aku capek pura-pura jadi orang lain. Tangisnya makin keras. Aku malu sama hidup kita. Aku malu sama rumah ini. Air matanya jatuh tanpa henti. Dan karena itu aku malah nyakitin orang yang paling sayang sama aku. Aku langsung menunduk. Karena mendengar semua itu tetap terasa menyakitkan. Aku cuma pengen diterima. Suaranya makin kecil. Aku capek dibandingin sama teman-teman yang hidupnya sempurna. Tangannya gemetar. Aku takut orang-orang meremehkan aku kalau tahu aku dari keluarga miskin. Aku akhirnya menatap wajahnya perlahan. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat penyesalan di matanya. Bukan sekadar rasa bersalah sesaat, tapi penyesalan yang menghancurkan dirinya sendiri. Tapi kamu gak seharusnya buang aku demi itu.
Air mataku akhirnya jatuh lagi. Aku berhenti sekolah buat kamu. Aku kerja sampai badan aku rusak buat kamu. Tangisku mulai pecah. Dan yang paling sakit, aku kehilangan keluarga sedikit demi sedikit. Adikku langsung turun dari kursi, lalu memeluk kakiku sambil menangis histeris. Maafin aku, Kak. Aku salah. Tangisnya begitu keras sampai tubuhnya gemetar. Dan ya Allah, melihat itu, hatiku ikut hancur. Karena sejauh apapun dia berubah, dia tetap adik kecil yang dulu tidur di pangkuanku. Aku rela hidup susah lagi. Suaranya terbata-bata. Asal kakak jangan benci aku. Tangisku langsung pecah makin keras. Karena jujur, aku tidak pernah benar-benar membencinya. Aku cuma terlalu terluka. Beberapa menit kami hanya menangis. Tidak ada gengsi. Tidak ada status dokter. Tidak ada rasa malu. Yang ada cuma dua saudara yang sama-sama hancur karena luka bertahun-tahun. Aku maafin kamu. Suaraku akhirnya keluar pelan. Adikku langsung menangis lebih keras. Sedangkan aku melanjutkan sambil mengusap air mata sendiri. Tapi jangan pernah malu lagi sama keluarga kamu sendiri. Karena orang yang paling tulus biasanya justru datang dari rumah paling sederhana. Ruangan langsung sunyi. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat wajah adikku benar-benar berubah. Malam itu, dia membantu membereskan rumah kecil kami. Dia makan bersamaku di lantai seperti dulu. Dan sebelum tidur, dia memelukku erat sambil menangis lagi. Aku kangen kakak. DG. Dadaku langsung hangat sekaligus sakit. Karena kalimat sederhana itu sudah lama sekali tidak kudengar. Beberapa bulan kemudian, adikku mulai berubah pelan-pelan. Dia tidak lagi malu mengaku berasal dari keluarga sederhana. Dia mulai sering pulang, membantu warga kampung berobat gratis, dan memperkenalkanku dengan bangga sebagai kakaknya. Sedangkan aku akhirnya belajar satu hal. Kadang, orang yang paling kita sayang memang bisa sangat melukai kita. Tapi kalau hatinya benar-benar berubah, memaafkan bukan berarti kalah, melainkan memberi kesempatan pada luka untuk sembuh perlahan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku merasa keluarga kami pulang kembali.